Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas soal KSM Fisika Terintegrasi yang berhubungan tentang listrik, lanjutan dari video sebelumnya, di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang listrik dinamis. Nah, artinya sekarang kita bahas listrik statis. Ya, yang pastinya kalian udah pada tahu kan bedanya listrik dinamis dan statis. Kalau kemarin di dinamis kita mempelajari bagaimana pergerakan aliran muatan listrik ketika mengenai atau ketika melewati suatu penghantar. Nah, sekarang tentang statis, listrik statis, artinya kita akan mempelajari tentang muatan listrik ya pada saat keadaannya sedang diam. Nah, di antaranya akan kita pelajari pertama yaitu tentang muatan listrik, yang kedua yaitu tentang gaya listrik atau gaya Coulomb dikenalnya, atau gaya elektrostatis. Terus yang ketiga, kita bahas tentang medan listrik dan kuat medan listrik. Lalu ada energi potensial listrik dan potensial listrik. Nah, ini. Sebenarnya masih ada lagi ya bahasan tentang listrik statis. Nah, hanya kita batasi saja hari ini kita bahas versi singkatnya saja gitu karena fokus untuk mengerjakan soal KSM. Kita awali dengan bahasan pertama yaitu tentang muatan listrik. Ya, di sini pasti kalian udah gak asing dengan kata muatan listrik. Simbolnya itu Ki ya, barangkali ada yang masih ingat. Ini pembelajaran di SMP juga ada tentang muatan listrik, di mana muatan listrik itu adalah muatan yang muncul akibat adanya perbedaan jumlah elektron dan proton. Nah, di sini ada istilah elektron, sering disimbolkan dengan E, dan ada istilah proton. Nah, di mana muatan akan bersifat positif apabila jumlah protonnya lebih banyak dari jumlah elektron. Sedangkan sebaliknya ya, akan bermuatan negatif atau bernilai negatif apabila jumlah elektronnya yang lebih banyak dari proton. Sedangkan kalau misalkan jumlah protonnya sama dengan elektron, muatan itu bersifat netral. Nah, ini penjelasan singkat mengenai muatan listrik. Nah, di mana pada dasarnya semua benda itu yang ada di muka bumi ini sifatnya netral. Hanya saja benda yang netral itu bisa dijadikan bermuatan listrik dengan berbagai cara ya. Di antaranya ada yang dengan cara digosokkan. Nah, mungkin kalian nanti biasanya di sekolah itu suka ada percobaan sederhana ya untuk mengenai listrik statis dengan cara menggosokkan penggaris plastik digosok ke rambut. Kemudian si penggaris plastik itu tuh bisa setelah digosokkan bisa menarik potongan-potongan kertas kecil. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, itu nanti berhubungan dengan listrik statis karena adanya perpindahan elektron dari satu benda ke benda lainnya sehingga si benda itu jadi bermuatan listrik. Nah, itu. Yang ini pertama dengan cara digosokkan. Yang kedua bisa dengan cara konduksi dan bisa dengan cara induksi. Nah, ini versi ringkasnya saja. Lalu pembahasan yang kedua yaitu tentang gaya elektrostatis ya. Di mana muatan listrik itu kan tadi pasti tersimpan pada benda di sekitar kita. Nah, benda yang bermuatan itu akan mengerjakan gaya terhadap benda bermuatan lain. Nah, gaya ini yang disebut dengan gaya listrik atau gaya elektrostatis. Sering juga disebut dengan gaya Coulomb. Nah, di sini. Karena penggagasnya adalah Charles Augustin de Coulomb, jadi namanya gaya Coulomb. Gitu. Nah, yang akan dibahas di gaya Coulomb yaitu tentang interaksi antara muatan satu dengan muatan lainnya. Judulnya itu adalah interaksi. Namanya interaksi itu kan pasti harus punya teman ya, harus ada temannya. Jadi syaratnya harus lebih dari satu muatan. Nah, di mana misalkan di sini saya punya dua muatan, ada Q1, ada Q2, ya. Menurut gaya Coulomb, apabila muatannya sejenis atau dua-duanya itu sejenis, misalkan ini positif dan positif atau negatif dan negatif. Nah, maka gaya yang bekerja antara keduanya itu akan saling tolak-menolak. Gitu. Jadi, muatan Q1 itu akan menjauhi Q2, berarti ini akan ada gaya 1 oleh 2, sedangkan muatan 2 juga akan menjauhi muatan 1, jadi akan ada gaya 2 oleh 1. Begitupun yang negatif karena sejenis gitu. Berarti ini gaya 1 oleh 2, yang ini gaya 2 oleh 1.
Sedangkan apabila muatannya berbeda jenis, positif dan negatif atau negatif dan positif, maka akan saling mendekati gayanya atau akan saling menarik gitu. Nah, di mana menurut Coulomb, besar gaya tarik-menarik ini atau tolak-menolak antara dua benda itu berbanding lurus dengan besar masing-masing muatannya. Jadi kalau kita ditulis secara matematis ya, F12 itu akan sama dengan F21. Katakanlah misalkan ini F. Nah, tadi menurut Coulomb akan sebanding dengan besar muatan kedua benda. Berarti akan sebanding dengan Q1 dan Q2. Dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar kedua muatan. Jadi berbanding terbalik dengan R kuadrat. Nah, di mana R kuadrat itu atau R itu adalah jarak antar kedua muatan. Juga dipengaruhi oleh suatu nilai tetapan yang disebut dengan konstanta elektrostatis. Jadi ini adalah persamaan untuk gaya Coulomb. Sekarang kita kasih keterangan di mana F itu adalah gaya Coulomb atau gaya elektrostatis. Satuannya gaya itu Newton. Terus ada nilai K tadi. K itu adalah tetapan atau nilai konstanta elektrostatis. Di mana namanya tetapan itu kan berarti sudah ada gitu. Nilai tetapannya. Nilai K itu sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb persegi. Ini kalian harus ingat ya, mau nggak mau. Karena ini adalah suatu nilai tetapan. Lalu ada Q1. Nah, berarti Q1 itu muatan ke-1 atau muatan listrik ke-1. Satuannya itu Coulomb. Q2 itu adalah muatan kedua. Nah, sedangkan R itu adalah jarak antar muatan. Satuannya meter. Satuannya meter. Nah, ini versi singkat dari gaya listrik. Oh ya, ini harusnya F21 ya, bukan F12. Dan kalau kalian ingat, gaya itu kan termasuk ke dalam besaran vektor ya. Artinya selain memiliki nilai, gaya Coulomb juga itu memperhatikan arahnya. Ya, contohnya ini, ya, yang ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Jadi kalau misalkan ada lebih dari dua muatan dan kalian disuruh untuk menentukan arahnya akhirnya, nanti kalau misalkan ke kanan, yaitu berarti positif hasilnya. Kalau misalkan ke kiri arahnya, itu berarti negatif akhirnya. Dan kalau misalkan muatannya lebih dari 2, ada 3 atau 4 atau lebih, itu kalian menjumlahkannya bisa pakai konsep dari resultan vektor yang ada di kelas 10 kalau nggak salah ya, vektor itu. Nah, ini karena gaya termasuk vektor, jadi biasanya suka ada tanda panah di atasnya. Baiklah, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang medan listrik. Ya, di sini ada yang tahu maksud dari medan listrik itu apa? Kalau kalian pernah dengar kata medan tempur, medan perang, ya, medan di situ kan artinya adalah, nah, jadi medan listrik itu adalah area di sekitar benda bermuatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya Coulomb. Sini nulisnya gini aja ya, versi ringkasnya. Dan biasanya medan listrik itu digambarkan oleh suatu garis yang disebut dengan garis gaya listrik. Nah, misalkan kalau ini ada muatan positif dan muatan negatif. Ini muatan yang beda jenis. Terus ada muatan sejenis positif dan positif. Terus ini negatif dan negatif. Nah, di mana garis gaya listrik pada medan listrik ini kalau positif itu arahnya keluar. Negatif itu arahnya masuk. Jadi kalau misalkan muatan positif dan muatan negatif didekatkan ya, kalau di gaya listrik itu kan berarti saling mendekati. Nah, berarti nanti ilustrasinya seperti ini. Terus arahnya tadi positif itu keluar, sedangkan negatif itu masuk. Jadi panahnya itu dari positif ke negatif. Nah, nah kalau misalkan muatannya sejenis gimana? Tadi kan kalau muatannya sejenis itu akan saling tolak-menolak atau saling jauh-menjauh. Karena ini positif, nah berarti kan positif dan positif, berarti nanti gambarnya kurang lebih seperti ini ya, saling tolak-menolak, saling menjauh. Begitupun yang negatif akan saling tolak-menolak. Nah, terus arah gayanya gimana? Tadi positif itu kan keluar, berarti panahnya itu keluar semua. Sedangkan kalau negatif itu masuk. Nah, ini panahnya. Selanjutnya, untuk persamaan dari medan listrik, ya, atau kuat medan listrik, secara matematis disimbolkan dengan E besar adalah besar gaya Coulomb tiap satuan muatan uji. Jadi ini persamaannya. E sama dengan F per Q. Q ini adalah muatan uji. Misalkan di sini ada muatan, ya, katakanlah ini muatan positif, Q. Nah kan kalau tadi di gaya Coulomb itu kan syaratnya muatannya harus lebih dari
satu ya, karena interaksi antara dua muatan. Sedangkan kalau medan itu kan hanya menganalisis area di sekitar benda bermuatan. Jadi misalkan di sini ada satu muatannya positif. Nah, di sekitar muatan positif ini ada suatu benda atau disebut dengan muatan uji. Nah, yang masih dipengaruhi oleh gaya Coulomb. Artinya, tadi kan arah gaya medan listrik kalau positif itu keluar. Nah, berarti nanti ini arah medannya itu akan keluar atau positif itu menjauhi. Nah, berarti nanti ini arah medannya adalah ke kanan kalau di gambar ini. Dan berpisah sejauh R. Nah, jadi kalau kita turunkan persamaannya, tadi kan F itu sama dengan K, Q1, Q2 per R kuadrat. Nah, ini dibagi Q atau muatannya. Berarti ada yang bisa dicoret, Q-nya dicoret, coret-coret, sehingga nanti persamaannya jadi E sama dengan kaki per R kuadrat. Nah, untuk keterangannya sama aja ya, K itu konstanta elektrostatis, Q itu muatan sumbernya, si ini, kasih nama muatan sumber, satuannya sama Coulomb, R itu jarak antara muatan dan suatu titik, dan E itu adalah kuat medan listrik. Satuannya Newton per meter. Oke, kita lanjutkan ke bahasan yang keempat, yaitu tentang energi potensial listrik. Nah, kita langsung aja ya. Jadi energi potensial listrik itu adalah usaha untuk melawan gaya listrik. Nah, di sini. Misalkan di sini ada dua muatan, ada Q1 positif sama ada Q2 juga positif misalkan. Nah, berarti kan kalau kita analisis gaya Coulombnya atau gaya listriknya itu kan akan saling tolak-menolak atau menjauhi. Ini F2 oleh 1, ini F1 oleh 2. Nah, energi potensial itu adalah usaha untuk melawan gaya listrik itu. Jadi arah gayanya itu selalu, arahnya itu kebalikan dari si gayanya. Nah, berarti ini adalah energi potensialnya gitu. Nah, sejauh R, atau secara matematis langsung aja gitu ya, simbolnya energi potensial itu EP sama dengan gaya dikalikan R. Rumus usaha kan itu, kalau kalian ingat usaha itu kan F kali S ya. Nah, di sini kan S-nya itu jaraknya itu adalah R. Nah, di mana F itu sama dengan tadi rumus F atau gaya Coulomb itu kan K Q1 Q2 per R kuadrat dikali R. Ada yang bisa dicoret, coret R-nya 1, sehingga nanti persamaannya jadi EP sama dengan K Q1 Q2 per R. Nah, ini persamaan energi potensial, di mana energi potensial itu satuannya sama seperti energi pada umumnya, yaitu satuannya Joule. Lalu yang kelima, di sini ada potensial listrik. Nah, di mana secara matematis potensial listrik disimbolkan dengan V besar adalah besar energi potensial listrik tiap satuan muatan uji. Jadi kalau misalkan kita turunkan persamaannya, tadi EP itu kan K Q1 Q2 per R, nah ini dibagi Q. Nah, di sini. Nah, tinggal coret salah satu muatannya, berarti muatan ujinya kita coret, sehingga nanti persamaannya jadi V sama dengan K Q per R. Nah, untuk satuannya sama ya, K, Q, sama R itu nggak ada yang berubah. Nah, cuma di sini kita kasih keterangan untuk potensial listrik. Itu satuannya volt, sama dengan tegangan. Baik, kita langsung aja masuk ke soal. Di sini ada soal KSM Fisika Kabupaten Kota tahun 2022 nomor 12, di mana Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 49, dan dari segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan. Mudah-mudahan kamu ingat. Oke, di sini ada suatu pengingat. Salah satu fenomena pasangan dalam fisika adalah interaksi antara benda bermuatan listrik. 4 benda bermuatan listrik E, F, G, dan H. Benda F menarik benda G, dan benda G menolak benda E, dan menarik benda H. Jika benda B, nah kok ini tiba-tiba B ya? Ini kayaknya maksudnya si pembuat soal itu tadinya maunya A, B, C, D kayaknya. Jadi si B ini mungkin maksudnya itu F kali ya. Adalah sebatang kaca yang telah digosok dengan sutra, maka jenis gaya muatan listrik benda E, G, H itu apa? Oke, berarti langkah pertama kita harus mencari si benda F ini muatannya apa. Nah, tadi kan di sini F itu adalah sebatang kaca yang telah digosok ke sutra. Jadi di sini ada sutra, misalkan ini sutra kain ya, digosok. Oke, kalau kalian ingat tadi di awal itu dijelaskan ya di muatan listrik, jadi semua benda itu pada dasarnya netral. Jadi punya muatan positif sama punya muatan negatif. Ada proton, ada elektron. Nah, clue-nya gini, yang bisa berpindah atau yang bisa melepaskan diri itu adalah elektron. Jadi kalau misalkan asalnya si batang kaca F ini muatannya itu netral, positifnya ada 3, negatifnya juga ada 3. Ketika digosok ke sutra, nah berarti muatan negatif punya si kaca F ini akan berpindah ke sutra.
Sehingga nanti si F ini akan kekurangan elektron, karena tadi elektronnya itu udah berpindah ke sutra ya, setelah digosokkan. Jadi intinya, si benda F itu akan jadi kelebihan muatan positif dan kekurangan muatan negatif. Artinya protonnya lebih besar dari elektron. Nah, kalau udah kayak gini kan berarti si benda F ini adalah muatan positif. Oke, sekarang kita analisis. Masuk lagi ke soal. Tadi katanya ada 4 benda bermuatan E, F, G, H. Oke, kita punya data katanya F itu adalah muatan positif. Kita balik lagi. Benda F menarik benda G. Nah, tadi yang saling tarik-menarik itu adalah benda yang beda jenisnya. Nah, berarti kalau F sama G itu tarik-menarik, artinya si G itu beda jenisnya dengan si F. Kalau F positif, berarti G itu negatif. Terus kita baca lagi, benda G menolak benda E. Tadi kalau menolak, itu berarti sejenis. Berarti kalau G negatif, E juga negatif. Dan menarik benda H. Nah, ini kan si G menolak benda E dan menarik benda H. Jadi si G ini menarik benda H. Kalau G negatif, berarti H-nya itu positif. Udah, gitu aja. Jadi isinya benda E itu negatif, G-nya negatif, dan H-nya positif. Beres. Oke, kita ke soal selanjutnya. Di sini saya punya soal KSM Fisika Kabupaten Kota 2019 nomor 8. Terdapat 2 buah elektron yang terpisah sejauh 2 cm. Kemudian dari jarak tak terhingga ditembakkanlah sebuah elektron, sehingga elektron tersebut berada di antara kedua elektron sebelumnya. Berapakah kecepatan awal dari elektron yang ditembakkan tersebut? Oke, kita langsung analisis aja soalnya. Di sini katanya ada 2 buah elektron yang terpisah pada jarak 2 cm. Berarti di sini ada jarak antar muatannya 2 cm. Kemudian dari jarak tak terhingga, katanya ditembakkanlah elektron, sehingga elektron tersebut berpindah di antara kedua elektron tadi. Berarti si elektronnya dari jarak tak hingga pindah ke sini. Ya, biar gak pusing, kita kasih nama dulu aja ya. Ini muatan 1, ini muatan 2, sama ini muatan 3. Pertanyaannya, berapakah kecepatan awal dari elektron yang ditembakkan tersebut? Jadi, untuk memindahkan elektron dari jarak tak hingga ke titik ini, nah, itu diperlukan adanya kecepatan. Artinya, si elektron ini punya yang namanya energi kinetik. Oke. Terus, kalau kita perhatikan ya, dari ketiga muatan ini kan muatannya sejenis semua. Nah, ingat tadi aturan gaya Coulomb, kalau muatannya sejenis itu pasti akan tolak-menolak. Jadi, antara muatan 1, 2, dan 3 itu, tiga-tiganya akan saling tolak menolak. Tapi si muatan 3 itu mau pindah ke sini. Artinya diperlukan adanya usaha untuk memindahkan ya si muatan Q yang elektron ini dari ruangan tak terhingga ya ke titik sini, ke tengah-tengahnya. Nah, di mana usaha untuk memindahkan muatan elektron dari ruangan tak hingga ke suatu titik itu ditulis secara matematisnya itu kan sama dengan W, usaha itu. Dan nilainya akan sebanding dengan energi potensial. Tadi kan energi potensial itu adalah usaha untuk melawan gaya Coulomb. Jadi pasti di titik ini ada energi potensialnya. Oke, pakai yang biru aja. Nah, di sini energi potensialnya. Nah, sekarang kita mencari hubungan antara usaha dengan energi gitu ya. Dimana menurut konsep usaha energi, usaha itu adalah perubahan energi. Nah, karena di sini sebanding dengan energi potensial, berarti kita pakai persamaan W sama dengan perubahan energi potensial. Nah, sekarang gini, kita kasih nama lain deh. Saat R-nya tak terhingga, itu berarti ini adalah di titik A, posisi A. Dan saat titiknya udah ada di tengah-tengah, ini adalah posisi B. Di sini kita mau mencari nilai V saat di posisi A. Dan kita punya nilai energi potensial di titik B. Nah, kita bisa pakai konsep dari hukum kekekalan energi mekanik ya. Kita intermezzo dulu konsep hukum kekekalan energi mekanik. Ini, misalkan ada sebuah benda dari ketinggian 0, H-nya 0, dilemparkan ke atas. Nah, ini dari posisi A sampai mencapai titik tertinggi di puncaknya, yaitu di posisi B. Nah, ketika bola dilemparkan dari posisi A, maka si bola ini akan memiliki nilai kecepatan yang maksimal. Artinya, energi kinetik di titik A itu akan maksimal. Nah, sedangkan pada saat di puncak atau titik tertinggi, kecepatannya itu akan sama dengan 0. Artinya, EK di titik B itu akan sama dengan 0. Nah,
begitupun energi potensialnya. Saat ketinggiannya 0, energi potensialnya juga akan 0. Nah, saat mencapai di titik tertinggi, berarti kan H-nya maksimal nih. Berarti energi potensial di B-nya juga akan maksimal. Nah, di mana persamaan energi mekanik itu, hukum kekekalan energi mekanik di titik A akan sama dengan energi mekanik di titik B. Berarti EKA ditambah EPA sama dengan EKB ditambah EPB. Nah, hal ini juga berlaku nih pada kasus yang sedang kita coba untuk pecahkan. Saat berada di posisi B, ya di sini, si muatan ketiga itu kan lagi usahanya itu lagi besar-besarnya nih untuk melawan gaya Coulomb sama untuk memindahkan dirinya sendiri. Nah, berarti pada saat di posisi B, energi potensialnya itu akan maksimal, ya, jadi EPB. Nah, sedangkan di sini EPA-nya itu pada saat jaraknya tak terhingga. Nah, pada saat energi potensialnya maksimal, artinya energi kinetik si elektron itu akan sama dengan 0, ya, menurut konsep hukum kekekalan energi mekanik. Nah, ini dikasih nama dulu ya, berarti ini EPB, ini EKA. Nah, sekarang kita balik lagi ke persamaan W sama dengan delta EP. Nah, delta EP di sini kan berarti energi potensial di titik B dikurangi energi potensial di titik A. Oh ya, ini bukan EKA ya, sorry salah. Ini tuh EKB. EKB-nya 0. Nah, sekarang kalau kita masukin ke konsep hukum kekekalan energi mekanik, berarti EKA sama dengan ditambah EPA sama dengan EKB ditambah EPB. Nah, kalau dari kasus ini, kita kan mau menanyakan V yang ada di posisi A, berarti mau nyari EKA. Sedangkan EKB-nya itu sama dengan 0. Ya, berarti kalau kita turunkan lagi, biar gak pusing, tambah EPB. Kita mau nyari EKA nih. EKA sama dengan EPB dikurang EPA. Nah, lihat ini. Sama dengan nilai W, persamaan W, ya. Nah, dari sini kan rumusnya udah nyambung nih. Nah, sekarang kita turunkan dulu deh persamaan usahanya atau perubahan energi potensialnya. Di mana delta EP itu sama dengan EP di B dikurang EP di A. Persamaan energi potensial itu kan K, QB per RB dikurang K, Q di A per RA. Nah, kalau kita faktorkan, misalkan nilai Q-nya itu dikeluarkan, jadi dalam kurung K, QB per RB dikurang K, QA per RA. Nah, kita amati, nah ini tuh kan persamaan potensial listrik. Berarti ini V di B, ini V di A. Nah, di mana kita cari misalkan potensial di A dulu nih. Nah, potensial di A berarti kan VA sama dengan K, QA per RA. Sedangkan RA-nya itu adalah tak terhingga. Segala sesuatu kalau dibagi dengan tak terhingga, maka nilainya akan sama dengan 0. Ini VA-nya, atau potensial listrik di titik A. Sedangkan untuk VB-nya, potensial listrik di titik B, nah, si muatan 3 yang udah berpindah ini kan dipengaruhi oleh muatan 1 sama muatan 2. Berarti ada 2 potensial listrik. Ya, berarti tinggal kita jumlahkan aja, karena kebetulan R-nya itu kan sama ya, sama-sama 1 cm. Ya, berarti K, Q per R ditambah K, Q per R. Sama dengan 2 K, Q per R. Nah, kita masukin lagi ke persamaan tadi. Berarti kan jadi Q, sorry, ini harusnya warnanya hijau ya. Sama dengan Q dalam kurung VB min VA. Nah, karena tadi VA-nya itu sama dengan 0, berarti jadi Q dikali VB-nya aja. Berarti dikali 2 K Q per R. Ini untuk EPB dikurang EPA. Nah, bisa kita masukkan ke persamaan ini. Lanjutkan. Berarti EK-nya langsung aja diturunin persamaannya ya, di mana energi kinetik itu kan setengah mv kuadrat. EPB-nya Q dikali 2 K Q per R. Oh ya, ini sorry. Ini tuh kan Q-nya itu sama-sama ngomongin si muatan 3 ya. Berarti si Q-nya itu harusnya Q besar. Biar kita konsisten aja. Berarti ini Q besar. Hilang. Ini Q. Berarti ini juga Q. Tutup kurung. Berarti ini juga Q. Jadi Q kuadrat ya.
Oke, kita kan mau cari si nilai V-nya. Berarti pindah ruas. Jadi kita majuin setengahnya, kita pindah ruas setengah M itu berarti jadi 2-nya di atas, M-nya jadi di bawah, terus Q-nya jadi 2 per R. Jadi kayak gini ya. Ini VA kuadrat berarti tinggal diakarkan. Akar 4 per M-nya itu berapa? Nah, kita pakai data massa elektron aja, di mana M elektron itu sama dengan 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg, dan besar muatannya elektron itu 1,6 kali 10 pangkat min 19 kulon. Nah, buat kita masukkan ke perhitungan, ya di sini berarti M-nya itu tadi 9,1 kali 10 pangkat min 31 dikali K itu 9 kali 10 pangkat 9, Q kuadrat itu 1,6 kali 10 pangkat min 19 kuadrat dibagi R itu kan ini ya R-nya 1 cm. Kita ubah ke meter berarti dibagi 100. Jadi 10 pangkat min 2. Oke, kita hitung, keluarkan aja dulu yang bisa dihitung ya. Ini akar 4, terus ini yang dikuadratin 9 juga bisa sebenarnya ya, tapi ini bisa dicoret. 9 dibagi 9,1 itu nanti mendekati 1 isinya. Kita keluarin akar 4 itu 2, akar 1,6 kali 10 pangkat min 19 kuadrat itu jadi 1,6 kali 10 pangkat min 19. Jadi sisanya yang belum keajak itu ada 10 pangkat 9 dibagi 10 pangkat min 31 dikali 10 pangkat min 2. Nah, di sini 2 kali 1,6 itu 3,2 kali 10 pangkat min 19. Terus 9 ditambah 2 itu 11. 11 ditambah 31, 10 pangkat 4, 2. Berarti VA sama dengan 3,2 kali 10 pangkat min 19, akar 10 pangkat 42 itu tinggal dibagi 2 pangkatnya, kali 10 pangkat 21. VA sama dengan 3,2 kali 10 pangkat min 19 ditambah 21. Itu 2 isinya, meter per second. Kita lihat optionnya, oh ternyata tidak ada yang benar jawabannya. Tapi di kunci jawaban itu isinya B. Ini kan cuma 3,2 meter per second ya, sedangkan hasil perhitungan kita 3,2 kali 10 pangkat 2. Nah, barangkali di sini ada salah menghitung kelebihan atau kekurangan nolnya. Tapi yang jelas nilai besaran awalnya itu sama ya, sama-sama 3,2. Begitu kurang lebih.